Saya share screen ya. Udah 22 tuh lumayan. Udah berapa? 22 ya? Ya. Buka di mana? Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja ya. Ini semua recorded. Oke, Bu. Kok loyo banget suaranya ya. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Semangat. Selamat pagi. Semangat, Pagi, semangat, Pak. semangat pagi. Pagi. Kalau nggak semangat, saya jadi nggak semangat juga. Oke. Ya, pagi ya. Sehat-sehat, Pak. Nah, Sehat-sehat gimana? gak, Pak? Sehat-sehat gak? Alhamdulillah. Semua juga mestinya begitu ya. Siap. Oke. Pagi ini kita akan membahas mengenai struktur rangka batang 3 dimensi ya. Struktur rangka batang ruang ya. Kemarin kita akan membahas yang portal 3 dimensi ya. Kemudian juga sudah ada pembahasan mengenai struktur special case daripada portal 3 dimensi, yaitu struktur grid ya. Nah, hari ini kita akan lihat special case juga dari portal 3 dimensi tadi, yaitu menjadi struktur rangka batang 3 dimensi ya. Nah, kalau kita bicara struktur rangka batang 3 dimensi, kita punya batang ya di ruang gitu ya, seperti itu kan. Ada yang tahu berapa degree of freedom kalau elemen ini adalah elemen rangka batang? 10 ya. Banyak. 8, Pak. 8. 8 ya. 6. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 8. Mana yang benar ini? Terlalu banyak bedanya itu 8 dan 2 itu. Berapa? 6, Pak. Ada 8, ada 3, 4, 5, 6, 7. 4. Ada 4. Wah, nambah 1 lagi. Berarti 2, 4, 8. Itu kelipatan semua itu. Yang lain? 6 deh, Pak, 6. Waduh. 6, Pak, 6. Oke, 2, 4, 6, 8 ya. Yang mana di antara itu? 7. 6. 6. Wah, ini ada yang angka ganjil lagi 7. Ini 8 sih, Pak. 8. saya masih bicara degree of freedom, struktur rangka atau elemen struktur rangka batang, ya, ruang pada koordinat lokalnya. Jadi berapa degree of freedom pada koordinat lokalnya dari struktur rangka batang 3 dimensi. Nah, kalau kita bicara struktur rangka batang ya, atau elemen rangka batang ya, gaya apa aja sih yang ada di situ? Aksial saja, Pak. Apa? Siap. Aksial saja. Nah, kalau aksial saja berapa dong degree of freedom-nya harusnya? 2, Pak. Aksial 2. kiri kanan. Ya, jadi mestinya hanya 2 ya. Jadi kalau kita pakai koordinat lokal, ingat koordinat lokal adalah pada sumbunya dulu ya, koordinat satunya ya. Maka itu adalah degree of freedom yang dimiliki ya. Jadi kita sebut sini adalah V1, ini adalah V2 ya. Nah, matriks kekakuan elemennya bagaimana? Kalau kita susun,
K sama dengan ini elemen EA, ya. Berapa? EA dikalikan matriks 1 min 1 min 1 1 bukan sih, Pak? EA per L dong. L-nya kurang tadi. Apa, maaf. Saya lupa sedikit. Oke, banyak itu lupanya itu. Apalagi kalau L-nya panjang banget. Oke, ya. Itu adalah matriks kekakuan elemen rangka batang ya pada sumbu lokal ya. 2x2 ya. Jadi kan mencarinya kan gampang sebenarnya kan. Pakai konsep yang seperti biasa, K11 kita hitung dengan memberi gerakan pada degree of freedom 1 ya, sebesar 1 satuan translasi. Kemudian degree of freedom 2-nya dikunci ya. Sehingga berapa gaya yang dibutuhkan kan untuk menggerakkan itu adalah K11 ya. Jadi EA delta per L ya. Delta sama dengan 1 berarti gayanya adalah EA per L positif. Karena di sini ada gaya untuk keseimbangan berarti di sini ada balasannya kan. Itu negatif ya karena melawan arah asumsi yang kita tetapkan. Sehingga K12 menjadi minus EA per L atau K21 maksud saya. Ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa turunkan matriks kekakuan elemen rangka batang tersebut ya. Nah, kalau kemudian ini kita transformasi seperti biasa ya, kalau kita bicara besaran vektor kan, kita inginkan besaran vektor itu nanti bisa kita selesaikan secara algebraik ya. Sehingga arah-arahnya kita akan samakan ya. Jadi yang tadinya pada sumbu lokal kita pindahkan ke sumbu global ya. Jadi kalau batang yang sama ya, kita pindahkan ke sumbu global, maka nanti kita punya di sini kalau sumbu globalnya kita asumsikan X, Y ya misalnya ya, ini Z-nya ya. Mungkin Z-nya kurang pas itu sebentar. X, Y, Z gitu ya, X, Y, Z ya, supaya arahnya tidak sama dengan arah batang. Ini adalah X, sorry. Ini adalah V1 bar, V2 bar, kemudian ada V3 bar. Ya, ini adalah V4. Ada V5, kemudian ada V6. Ya. Nah, ada yang bisa bantu saya menyusun matriks transformasinya. Ingat, matriks transformasi menghubungkan antara besaran pada sumbu lokal ke sumbu global. Ya. Yang nantinya dihubungkan oleh sudut yang dibentuk ya, sumbu lokal ke sumbu global. Nah, kalau saya susun persamaannya dulu lah, ya, yang menghubungkan antara besaran pada sumbu lokal ke sumbu global, mulai dari yang namanya V1, itu sama dengan apa? Kalau misalnya sudut lokal ke global terhadap 1 itu kita nyebutnya misalnya cos theta 11 ke global 2 dari 1 cos theta 12 ke global 3 cos theta 13 ya. Jadi sudut-sudut ini yang kita bicarakan barusan. Ya. Nah, kalau cos-cosnya diketahui tadi ya, maka V1 sama dengan apa? V1 bar Cos theta 1. Theta 1 ya. Ditambah V2 bar Cos 12. Theta 12 ya. Kemudian ditambah V3 bar cos theta 13. ya. Begitupun nanti V2 ya. Itu adalah
komponen dari masing-masing besaran pada sumbu global tadi ke arah sumbu lokal 1 ya. Jadi di sini berapa ini? P 4 ya. Cos 4 cos theta 1 satu lagi ya. Kemudian V5 ya, cos theta 1 2 ya. Kemudian V6 cos theta 1 3 ya. Paham ya? Nah, ini kalau kemudian kita susun dalam bentuk matriks, kita dapatkan yang namanya matriks transformasi. Itu berapa kali berapa? Matriks transformasinya berapa kali berapa? 3 kali 3 ya. Iya. 6 kali 2, Pak. 6 kali Berapa? 6 kali 2. 2 kali 6. 2 kali 6 dong. Iya, Pak. Ya. Berarti di sini adalah cos theta 11, kemudian cos theta 12, kemudian cos theta, ini ada, oke. Cos theta 1 3 ya. Ini berapa ini? Berikutnya berapa? 0 ya. 0 Sampai ujung, Pak. 0. Hah? 0 sampai ujung, Pak. Kenapa? Udah, Pak, udah. Nggak kebaca? Terbaca, Udah, Pak. terbaca. Terbaca, Pak. Terbaca, Baca, Pak. Pak. Oh, oke. 0 0 0 ya. Berarti di sini cos theta 11, cos theta 12, cos theta 13 ya. Jadi itu matriks. Aduh. Kenapa? Nggak kebaca? Nggak apa-apa, Pak. Kan Paham, yang penting paham. ya. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Cos theta 11, cos theta 12, cos theta 13, 0 0 0, kemudian 0 0 0, cos theta 11, 12, 13 ya. Jadi matriks transformasinya adalah 2 kali 6 ya. Sampai sini ada yang nggak jelas? Oke. Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Saya hapus ya. Udah di-save belum? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Saya hapus ya. Nah, tadi kita sudah punya matriks kekakuan elemen di sumbu lokal ya. Yang namanya matriks kekakuan elemen di sumbu global nantinya. Itu berapa kali berapa? Jadi 6 Halo. kali 6, Pak. Belum boleh. 6 kali 6. Itu nantinya matriks T transformasi ya. Dikalikan dengan K elemen tadi ya pada sumbu lokal dikalikan dengan T saja. Ya. Di mana ini nanti adalah berapa nih? Halo. 2 kali 6, Pak. Salah. Transform. Oh, 6 kali 2, Pak. Kali 2. Kali 2 ya. 2 kali 2 di sini 2 kali 6 ya. Ya, nah jadi dengan data-data tadi kita sudah bisa menyusun matriks kekakuan globalnya. Ya. Nah, kalau udah dapat itu untuk masing-masing elemen kita bisa assemble, ya. Nah, bagian berikut ini kita akan coba lihat ya contoh case lah ya kalau kita menganalisis struktur rangka batang 3 dimensi ya. Jadi kalau kita punya misalnya
suatu batang ya. Ini saya clearkan dulu deh. Saya punya tiang bendera misalnya ya. Waduh. Di bawahnya ini pin ya. Kemudian dia ditahan 4 arah. Nah, kira-kira gitu. Nah, gambarnya kurang bagus, tapi lumayan. Ya. Jadi ada tiang bendera ditahan di keempat arah, ya. Bentuknya adalah ruang, ya. Jadi kalau kita lihat mungkin pada layoutnya ini adalah tiangnya tadi ya. Kemudian ini adalah ties yang megang di keempat sisi ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu ya. Nah, misalnya koordinatnya kita ketahui ya. Ini adalah pusat koordinat 0,0,0 gitu ya. Kemudian tinggi tiangnya adalah 5 meter lah misalnya ya. Sehingga puncak ini koordinatnya adalah 0, sorry, saya belum ngasih tahu ininya ya. Apa namanya? Sistem salib sumbunya ya. Mungkin X, kemudian Y ke sana, X, Y, kemudian Z ke sini. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah sumbu globalnya, X, Y, Z. Ya, 0, 0, 0, berarti ini 0,0,5 ya. Oke ya. Kemudian pada arah layoutnya mungkin kita bisa, oke ini 4 meter aja. Ya, ini juga 4 meter. Ya, berarti koordinat ini berapa nih? Jadi ini kalau kita lihat sumbu globalnya ini adalah X, ini adalah Y. Ya, pada layout ini. Jadi pada layout ini adalah X, ini adalah Y ya. Berarti ini adalah berapa koordinatnya nih? Titik ini. Halo. 4 minus 4. 4 minus 4, 0. 0. Ya. Yang ini 4,4 ya. 0 ya. Betul ya? Yang ini berapa ini? Minus 4, 4, 0, Pak. Minus 4, 4, 0 ya. Yang ini minus 4, minus 4, 0 lagi. 0. Oke. Nah, itulah kondisinya ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, langkah pertama tentunya seperti biasa ya, kita mengidentifikasi degree of freedom yang ada pada struktur ya. Ada berapa? Halo, ada berapa? 3, Pak. Ada 3 ya. Arah X, translasi arah X, translasi arah Y, dan translasi arah Z ya, karena ini adalah rangka batang ruang ya. Jadi ada 3. Jadi kalau kita gambarkan di sini mungkin degree of freedom yang dimiliki ya, ini adalah R1 kita nyebutnya ya. Kemudian kita punya R2 ke sana ya. Kemudian kita punya R3 ke sana.
Ya. Jadi itulah degree of freedom pada struktur ya. R1 pada arah X, R2 pada arah Y, R3 pada arah Z. Ya. Nah, berikutnya mencoba mengidentifikasi sudut-sudut sumbu lokal masing-masing elemen terhadap sumbu global struktur. Ya, jadi kalau kita misalnya nomori ya, ini adalah titik O, ya, ini adalah titik A gitu ya. Ya. Kemudian kita punya B, C, kemudian D, E gitu ya. Jadi kalau kita plotkan ini adalah B, ini adalah D, ini adalah C, ini adalah E, ini adalah OA. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus tahu sudut yang dibentuk oleh sumbu lokal, batang-batang yang ada terhadap sumbu globalnya. Ya. Mungkin yang pertama adalah batang AB. Ya. Batang AB. Jadi kalau kita gambarkan batang AB, ya, inilah batangnya. Nah, bagaimana kita mencari atau mengidentifikasi sudut yang dibentuk oleh sumbu lokal, batang AB, ke sumbu global struktur? Nah, pertama tentunya yang harus kita definisikan sumbu lokalnya kemana? Ya, B ke A atau A ke B? Itu tergantung pada pilihan kita ya, bebas ya. Mau A ke B boleh, asal kita konsisten ya. B ke A boleh. Ya. Nah, kita ambil arahnya adalah B ke A. Karena nanti arah ini menentukan vektor ya. Karena ini arah ya. Jadi yang kita ambil adalah sumbu lokalnya adalah ini. Jadi ke arah BA. Ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari cara kita untuk menentukan sudut ya yang dibentuk oleh elemen-elemen batang ya antara sumbu lokalnya dengan sumbu global struktur. Yaitu dengan pendekatan salah satunya adalah vektorial ya. Kita dotkan unit vektor dari sumbu lokal ya ke unit vektor masing-masing sumbu global untuk mendapatkan cosinusnya kan. Ya. Nah, artinya apa? Untuk berikutnya kita harus menentukan vektor daripada BA. Ya. Vektor daripada BA. Kalau kita tuliskan vektor BA, gimana persamaannya? 4I. Berapa? 4I ya. 4I. 4I atau minus 4I? Minus 4 ya. Minus. Arahnya ke sana ya, berarti minus ya. Iya. Minus 4I. Kemudian? Plus 4J. 4J. Plus 4J. Ya, kemudian? 5 ya. Plus 5K. Ya, mungkin nggak usah pakai plus lah. 5K ya. Nah, ya. Itu adalah vektor BA. Ya. Kemudian vektor satuan BA. Vektor satuan BA. Jadi mungkin pakai huruf kecil aja vektor satuan BA ya. Vektor BA dibagi dengan akar dari kuadrat
yang 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat itu. Oke, jadi 4 kuadrat 16, 4 kuadrat 16, 32 tambah 25. Berarti 57. 57 ya. Jadi 4. Jadi di sini minus 4 per akar 57 ya. Betul ya? I, 4 per akar 57 J, 5 per akar 57 K. Ya. Nah, itu adalah vektor satuan PA. Ya. Nah, dari sini udah kelihatan belum berapa cos alpha 11? Cos theta 11 tadi kita nyebutnya ya. Cos theta 12, cos theta 13. Dari situ ya, sektor satuannya. Sudah Pak harusnya. Kenapa? Sudah. Berapa cos theta 11? Min 4 Minus akar 4 per 57 Pak. Per akar ya. 57. Ya, jadi cos theta 11 itu sama dengan minus 4 per akar 57 ya. Karena ini kita dotkan dengan I, ini hilang, kita akan dapatkan komponen daripada unit vektor ini pada I itu adalah minus 4 per akar 57. Ya. Dan itu merupakan kosinus ya. Theta 11. Oke. Kemudian kosinus theta 12 itu sama dengan 4 per akar 57. Cos theta 13 itu sama dengan 5 per akar 57. Ya. Ada yang nggak jelas? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Cukup. Iya, Pak. Cukup. Yang lain. Yang bersuara cuma yang tadi-tadi aja itu. Oke, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Suaranya kok? Suaranya kayak kayak masih di tempat tidur banget deh. Enggak, Kobu, enggak. Biar bervariasi Bu, suaranya. Betul. Ya, Oke. jelas lah ya. Jelas ya semuanya ya. Nah, Jelas, hal yang Pak. sama, ya hal yang sama kemudian kita lakukan pada batang-batang lainnya, ya, batang AD, batang AE, batang AC, ya. Nah, begitupun juga batang OA, ya. Kalau batang OA berapa itunya? Sudutnya? Theta 1-1-nya, cos theta 1-1 berapa? Batang OA. 0, Pak. Pak, 0. 0, theta 1-2, 0. 0. theta 1-3, 1 Pak. 1. ya. Jadi untuk batang OA, cos theta 1-1-nya 0, 1-2-nya juga 0, karena dia ortogonal ya. Kalau ortogonal kan kita dotkan udah pasti 0 ya. Kemudian 1-3-nya 1, karena dia berimpit dengan sumbu Z ya. Oke. Nah, dengan data cos theta 1-1, cos theta 1-2, 1-3 untuk masing-masing batang tadi, kita kemudian bisa memformulasikan matriks transformasi untuk masing-masing batang. Ya. Kita susun
kemudian kita kalikan T transpose K elemen dikali T untuk mendapatkan nantinya matriks kekakuan elemen di sumbu global. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya hapus dulu ya. Ini udah di ini belum ini? Sudah, di- Pak. Udah, Pak. Direkam, Pak, jadi nggak apa-apa. Semuanya Oh, direkam. gitu ya. Jadi nanti mereka bisa nge-pause gitu kalau pas belajar. Oke. Ya. Nah, sebagai contoh juga kalau kita lanjutkan dengan batang OA, tadi sudah disampaikan ya, bahwa kosinus satu-satunya 0, 1,2 juga 0, 1,3, 1. Jadi artinya untuk batang OA, ya, ya tergantung tadi ya, arahnya ya. Apakah arahnya O ke A atau A ke O. Kalau arahnya A ke O berarti tadi cos theta 1,3-nya berapa? -1. -1 ya. Tapi kalau kita menentukannya arahnya O ke A sehingga ya arah vektornya adalah seperti itu ya. Maka matriks transformasi kita adalah T sama dengan 0, 0, 1 ya. Kemudian 0, 0, 0. Ini berapa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya. Jadi matriks transformasinya seperti itu ya. Sehingga ini kemudian bisa kita lanjutkan dengan mengalihkan ya untuk mendapatkan matriks kekakuan global ya. T transpose kemudian dikalikan nantinya dengan EA per L minus 1 dikali T. Gitu ya. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk batang-batang lainnya sehingga nantinya kita dapat untuk semua batang matriks kekakuan elemen pada sumbu global di mana masing-masing nantinya size ukuran daripada matriks tadi adalah 6 kali 6 ya. Nah, dari matriks 6 kali 6 tadi, jadi kalau kita lihat misalnya sebagai contoh untuk elemen OA ya kita nyebutnya ya, atau BA aja deh. Ya. Di mana kita punya K11, K12, K13, K14, K15, K16 ya. Terus 21 ya. Nah, itu ya. 6 kali 6. Nah, untuk batang BA, kalau kita lihat ini kan adalah degree of freedom-nya masih pada elemen lengkap, ya, ujung-ujung. Kalau dikaitkan dengan degree of freedom strukturnya, bagian mana dari batang BA yang berkontribusi nantinya pada penyusunan matriks kekakuan struktur globalnya? 56 ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6.
ya. Jadi kalau kita lihat, kan kita tadi mulainya dari B ya. Jadi tergantung pada kita mulainya dari mana ya. Tadi kita menentukan mulai dari B, berarti B ke A berarti ya. Berarti di sini adalah K11, K12 dan lain sebagainya. Di sini yang ujung-ujungnya adalah yang 456 ya. Jadi artinya apa? Kalau kita plotkan yang globalnya ini 0 ya. Kemudian ini apa? R1, R2, R3, 1, 2, 3 atau 3, 2, 1? 1, 2, 3. 1, 2, ya, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi nanti yang berkontribusi ke matriks kekakuan global. Matriks kekakuan global kita kan 3 kali 3 ya. Nanti ada K11, K22, K33 ya. Jadi yang berkontribusi adalah bagian yang ini saja. Nah, kalau kita konsisten untuk setiap batang itu kita mulai dari ujung bawah ke atas. DA, EA, CA, maka nanti akan semua sama ya. Yang berkontribusi adalah bagian yang terbawah ini. Termasuk juga nantinya OA. Ya. Setelah itu ya kita bisa assembly dengan mudah. Ya. Nantinya K11 struktur global itu merupakan jumlah daripada ya K14 K44 dari batang BA, K44 dari batang DA, K44 batang EA, K44 batang CA, dan K44 batang OA. Ya. Jadi dijumlahkan kontribusi dari masing-masing batang tadi untuk membentuk K11 struktur globalnya. Begitupun nanti untuk K12, K13, K21, K22, K23 sampai K33 pada akhirnya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. berarti bisa diselesaikan ya? Halo. Insya Allah. Siap. Oke, jadi tugas berarti. Waduh. Daripada kebanyakan tidur. Ini saya lihat nih kebanyakan tidur karena kurang tugas kayaknya. Tugas ada banyak, Pak. Belum itu, Pak. Kenapa? Ini EA-nya kita ambil angka berapa, Pak? Apa kita EA-nya dalam variabel aja? jadikan variabel aja, disamain aja semuanya EA-nya disamain aja. Untuk batang tegaknya mungkin 2 kali EA lah ya. Gitu ya. Samain aja. Terus batang tegaknya kan batang yang utamanya ya. Tentunya dia harus lebih gede ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di panjang segala macam udah ada semua ya. Oke, Pak. Oke. Silakan Pak, direkam. kalau Ya. ini jadi nyarinya yang K global berarti ya, Pak? K global ya. K global ya. Makasih, Pak. Nanti mungkin Mbak Asy akan memberikan bebannya gitu ya, supaya bisa dilanjut dengan gaya dalam lah. Nggak usah repot-repot. Jadi mau sampai gaya dalam nih Pak tugasnya. Nggak Ya usah iyalah. repot-repot. Kalian bisa Ya. menghitung. Siap Gaya gaya dalam. dalam ya, nanti dikasih beban. Siap. Ya. Nah, gaya dalam itu biasanya kita hitung ya. Kalau gaya dalam itu pada sumbu lokal atau global? Ada yang bisa jawab? Lokal, Pak. Nah? Lokal. Lokal ya, karena kita langsung membutuhkan sesuai arah lokalnya ya. Kalau dalam hal ini axial force-nya yang kita cari ya.
pada sumbu lokal. Sehingga dengan dasar beban-beban yang bekerja tersebut, ya kita bisa menghitung nantinya, misalnya kalau ini adalah terkait dengan desain, menentukan penampang apakah kuat apa enggak dan lain sebagainya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke topik berikutnya? Halo. Oh, Pak. Ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Iya. Oke, kalau gitu kita hapus ya. Nah, berikut ini saya mencoba memberikan satu case lagi ya. Wah, ini langsung pada ini ya, karena kalau case ini selalu jadi PR biasanya ya. Waduh. Jadi ini tadi baru satu soal kan ya PR-nya, Pak? Jadi ini Iya, satu aja cukup, Pak, Bu. Kan tadi supaya nggak terlalu banyak tidur. Kalau kata Katanya anak olahraga, Pak. Semenjak mereka online class, semua dosen itu ngasihnya tugas, Pak, katanya. Bagus dong. Iya, supaya ini ya olahraga tetap harus dilakukan dong, olahraga berjemur gitu ya. Olahraga otak ya, Pak ya. Ya, olahraga otak. Saya belum tahu juga nih, nggak tahu yang lain udah ada ini belum? Menginfokan bentuk ujiannya seperti apa? Dosen yang lain. Emang ada ujian, Pak? Nah, itu dia. Ini yang masih belum jelas ini. Karena kalau ujian, kecuali ujiannya take home ya. Nggak usah ujian. Besar, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah ya, nggak apa-apa, Pak. Ada PR. Nggak usah repot-repot lah, Pak. Saya juga butuh kerjaan soalnya untuk meriksa segala macam gitu loh. PR, Pak, PR. Boleh. Saling bahu-membahu, Pak, mengatasi corona, Pak. Makanya. Itu dia. Pak, maaf Pak, sebelum ke materi baru saya mau tanya sebentar, boleh nggak Pak? Mangga. Untuk yang tadi Pak, bahasan yang barusan yang menentukan gaya dalam ya Pak ya? Itu kan tadi Bapak bilang lewat lewat sistematika lokal ya Pak ya? Tapi kalau kita pakai yang global bisa nggak Pak? Itu perletakan doang. Ya berarti harus dikembali. Jadi dapat gaya dalam dapat gaya-gayanya pada sumbu global dulu boleh, tapi kan nanti harus dipindahkan ke sumbu lokal. Kalau kita punya batang seperti ini misalnya sebagai contoh ya, batang seperti tadi ya, gaya-gaya adalah seperti ini kan. Ini gaya-gayanya nih. Kalau pada sumbu global, ya gimana kita mau pakai gaya ini untuk ngedesain atau untuk menganalisis? Kita kalau struktur ini kan ada dua pekerjaan biasanya ya, either analisis atau desain. Kalau analisis kan kita ngecek apakah gaya dalam yang terjadi bisa dipikul oleh penampang yang sudah ditentukan. Itu analisis. Kalau desain kan dari gaya yang ada kita mencari berapa penampang yang cukup untuk menahan gaya tersebut gitu loh. Nah, kalau gayanya seperti ini sebagai contoh, padahal tadi ini adalah batang rangka ya. Rangka batang yang gaya yang bekerjanya adalah gaya aksial tekan atau tarik gitu loh. Kan perlu kita konversi dulu menjadi atau kita komponenkan dulu untuk menjadi gaya tekan dan tarik kan, gaya-gaya yang bekerja ini. Jadi harus kita pindahkan dulu. Ya. Jadi kita kan punya hubungan seperti tadi ya bahwa kalau deformasi itu sama dengan T ya dikali dengan ini lokal ya, global ya. Hal yang sama untuk gaya dalam sebenarnya ya, itu sama dengan T ya
as global. Jadi bisa kita kita pindahkan gaya-gaya ini, misalnya kalau yang kita peroleh dalam sumbu global duluan ya, kita gunakan persamaan ini, kita transformasikan untuk menjadi gaya pada sumbu lokal. Ya. Baru kemudian dari situ kita tahu berapa besar axial compression atau axial tension yang terjadi gitu. Ya. Oke, Pak. Tadi jadi pakai yang tetap sama ya, Pak, yang apa? Matriks transformasi yang pakai cos 1 1 1 2 3. Betul. Oke, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Cukup. Cukup. Kita hapus lagi ini. Pak, mau sedikit bertanya, Pak. Hah? Mau sedikit bertanya. Mau nanya lagi apa? Halo? Ya, halo, Pak. Ya. Ya. Mau nanya, jadi kalau misalnya kayak ninjau gaya eksternal kayak misalnya QF atau PF yang kayak di buku gitu, notasinya sih QF gitu. Kayak QF apa QS? Q sama dengan KU tambah QF. Kan kalau saya ngajar biasanya pakai Kasimali, Pak. Jadi pakai notasinya mungkin sedikit berbeda. QF itu apa namanya? Gaya eksternal. Gaya fix and moment akibat dari beban yang masuk ke dalam sistemnya. Nah, saya pengen nanya, Pak. Itu yang kita tinjau di situ elemen atau join ya, Pak? Untuk arah-arahnya gitu. Ini coba kamu bisa tuliskan nggak di screen-nya coba? Ya. Stop dulu share saya. Bisa, Pak, bisa. Oke, coba. Wah, kamu bisa nulis nggak? Bisa nggak ya? Coba saya coba dulu. Tangan nanti ditunjukin ke itunya kalau nggak. Kayaknya nggak usah di stop share deh, Pak. Tetap di share aja nanti. Di nulis aja, ya. Nulis di punya bapaknya. Oh, boleh. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Okay. Whiteboard aja. Loh, kok nggak mau dia? Oke. Kan gini, Q sama dengan gini. Jadi QF ini adalah di gaya fix and-nya maksudnya. Iya. Ya. Nah, terus? Kalau misalnya kita ninjaunya dari sisi elemennya atau join-nya ya, Pak. Soalnya kan maksudnya dari arahnya nanti berbalikan seperti itu maksud saya. Nah, itu kita ninjau dari elemennya atau join-nya gitu. Di persamaan ini maksudnya. Ini kan Pak, betul. Kalau ini elemen ya. Kalau ini elemen tapi koordinatnya koordinat global. Iya. Maksudnya di join atau di batangnya gitu loh maksudnya. Bekerjanya di join atau di batang gitu kan. Itu maksudnya kan? Iya, betul. Misalnya kalau saya di join ini kan dia gini. Ntar di batang kan dia begini gitu. Nah, jadi yang bener yang mana? Sebenarnya bukan gini sih. Gini. Oke. Jadi yang pertama, ini kan sudah penjumlahan dari ini adalah distribusi momen dari matriks kekakuan yang ada lah gitu ya. Iya. Ya. Bentar, saya notasinya agak nggak familiar ini. Ini QF itu adalah fix and momennya. Iya, betul, Pak. Q ini berapa? Q itu gaya.
Kayak dalam di point saya punya misalnya begini saya punya. Ya. Terus ada ini gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan yang berapa kali saya juga sempat sampaikan ini jumlah daripada respon fixed end moment plus respon strukturnya dengan gaya seperti ini gitu loh. Iya. Nah, maksudnya apakah yang KU ini yang dimaksud adalah ini? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, betul. Oke. Berarti apa namanya? Yang dimaksud mestinya ini adalah di batang ya. Di batang ya. Iya, karena kan gaya Q yang di sini sorry, gaya Q di sini ini kan sudah gaya dari apa namanya dari fixed end moment yang kita pindahkan menjadi join ya. Yang belum dijumlahkan nantinya adalah respon di batangnya ini. Jadi respon ini ditambah ini mestinya respon di batangnya. Jadi ini adalah di batang harusnya. Ya, kalau misalnya arah asumsi yang kita pakai di tabel misalnya kayak begini, saya hapus. Sebentar, ini adalah fixed end moment di ujung sini. Jadi gini, kalau yang sebenarnya kita lakukan adalah di sini kan nanti ada yang namanya momen bentuknya begini ya. Nah, itu batang atau join, Pak? Ini join. Karena dia mengarah mengitari join. Oh, ya, oke. Nah, di join yang sama ya, kalau kita di sini ada join ya. Ya. Jepitan itu memberikan respon, ini jepitannya. Ya, begitupun yang di sisi sebelah sini. Jepitannya adalah gitu ya. Nah, kalau kita ingin melepaskan jepitan ini, maka kita aplikasikan gaya ini. Sorry, ini. Nah, jadi gaya ini sebenarnya kita aplikasikan untuk melepas fixed end ini. Ya. Gaya ini. Oke. Itu di join atau di batang? Join atau batang? Batang. Ini udah di join ini. Oh, join. Di join struktur ini. Ini kan bekerja di join. Gaya ini udah bekerja di join ini dari sini kan. Ini kan ada join nih. Ini adalah apa namanya? Jepit. Kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi ini adalah efek jepitan yang ada, ya. Yang mana ini kalau mau kita lepas, kita harus memberikan gaya sebaliknya. Jadi ini gaya sebaliknya ini adalah untuk melepas jepitan ini. Dan ini adalah momen join ini. Ya. Karena memang kita bekerja di join kalau kita bicara pada struktur ya. Pada struktur itu kita mencari hubungan gaya dan deformasi di join. Jadi nanti dari sini kita dapat yang namanya ya saya boleh juga pakai atau gini aja lah, R sama dengan K ya dikali dengan R kecil ya, sama aja nih ya. Iya, Pak ya. Nah, gitu ya. R sama dengan K dikali R kecil. Di mana R-nya itu nanti ya yang kita isi itu adalah ini. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini yang dimaksud adalah sebenarnya proses ini sendiri yang dilakukan di sini. Jadi dalam artian gini, ya. Q ini dalam kasus kita ini, bentar. Ini kan misalnya ini, ada ini,
Saya bisa pakai warna lain nggak ya? Nggak ada warna ya? Bisa Oh, ini Pak, ya. bisa Pak. Bapak itu ada sekarang warnanya hitam. Bisa diklik warna hitam itu ada bulatan warna hitam. Nanti bisa ganti warna di kursor yang panjang punya Bapak itu. Oke. Ini saya mau nulisin mau menggambarkan degree of freedom yang dimiliki dulu ya. Nah, itu degree of freedom-nya ya. Jadi ini yang kita sebut tadi R1, R1, ini misalnya R2, R2 ya. Sorry, R2 kecil ya. Yang ini adalah R3, R3 ya. Hubungan ini yang di bawah ini. Ya. Nah, Oke. jadi kelihatannya ini itu adalah melakukannya langsung secara persamaan tanpa melihat diagram ini maksud saya. Jadi kalau kita tuliskan ya, ini solusi solusi stiffness matrix-nya ya. Oke, dan ini adalah solusi fixed end moment-nya. Ya, di mana kita punya momen-momen yang terjadi pada ujung-ujung yang ada beban meratanya ya. Jadi di sini nanti ada solusi fixed end moment-nya. Ya, pakai angka inilah. Ya, sehingga nantinya ya kita punya di sini R1, R2, R3 sama dengan K ya, dikalikan dengan R, kemudian ditambah dengan fixed end moment-nya WL kuadrat per 12. 1/12 ya. QL kuadrat. Sorry, saya salah tempatnya. Bentar. Ini 0 dulu ya. 1 kan 0 kan? Kemudian per 12 kuadrat 1/12 QL kuadrat. Ya. Nah, Saya bingung plus minusnya sih, Pak. Kenapa? Saya bingung plus minusnya kapan si QL kuadrat itu plus, kapan dia negatif gitu. Jadi yang bikin anak-anak bingung itu Pak, selalu pada saat pembuatan arahnya, gimana konsisten terhadap si arahnya, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, karena kadang kita meninjau pada level batang, kadang kita meninjau pada level join. Join berarti kan kita meninjau level struktur gitu ya. Nah itu yang mereka selalu bingung bagaimana pindah-pindah arahnya. Ya, kalau dalam hal ini kan acuan kita adalah degree of freedom yang sudah kita tetapkan ini. Oke. Ya, acuan arahnya. Jadi ini adalah arah positif. Jadi ini R1 arah positif, R2 arah positif, R3 arah positif. Ya. Jadi ini semua positif. Ya. Nah, kemudian saat kita meninjau fixed end moment-nya ya. Fixed end moment-nya, maka kita lihat pertama tentunya adalah aksi batangnya boleh, atau kalau enggak aksi join di ujung-ujungnya. Jadi kalau kita lihat di sini aksi batang kita adalah ini ya. Iya. Ini adalah aksi batang kita. Ya. Atau kita nyebutnya aksi join di sini. Yang menjadi
Nah, ini sama aja nih sebenarnya arahnya. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat arahnya ini adalah negatif. Ya. Bisa juga kita melihatnya pada arah yang ini, tapi kita ambil negatifnya. Karena kita ingin menghilangkan efek join yang bekerja gitu loh. Jadi kalau arah momen joinnya adalah ke sini, jadi kita bisa lihat arah momen join ini ke sini, maka yang kita ingin buang adalah ini. Jadi kita lawannya. Berarti kalau dia ngarahnya ke sini, yang kita mau ambil lawannya berarti dia minus di sini. Berarti Pak, dia minus. Nah, yang satunya lagi kalau kita lihat arah join kita adalah yang ini. Ya, yang kita ambil adalah lawannya. Berarti positif. Nah, gitu loh. Nah, kemudian tinggal kita masukkan di sini kan. R1 saya berapa sih? Misalnya R1 saya ternyata 0. Misalnya. R2 juga 0. R3 juga 0. Ya, dari sini nanti saya dapat hubungannya adalah KR sama dengan min QF. 0 1/12 minus 1/12 ya. Iya. Ya ini. Itu yang kemudian harus kita selesaikan. Nah, tadi kalau kita langsung misalnya dengan cara yang tadi saya bilang ini, langsung kita masukkan minusnya di sini. Ya. Jadi ini kalau kita masukkan, yes. Berarti R1-nya 0, R2-nya, oh tadi kebalik ya, R2 tuh yang sebelah sini saya kebalik ini. Ini harusnya positif ya. Ini tadi yang sebelah kiri. Positif, Pak. Ini positif. Ya, yang ini negatif ini. Betul sekali. Gitu ya. Nah, kemudian yang di sini kalau kita lihat ya, R2 arahnya adalah minus ya. Berarti minus di sini. Ya. Kemudian R3 positif. Ya, R3 kita lihat ini kan dia berarti positif ya. Sama ya, dapatnya ya. Kok beda? Nah, itu tadi kebalik Pak yang ini. Yang sebelah kiri belum diganti tadi. Ini belum di ini ya. Iya. Belum ditukar ini ya. Jadi ini minus. Ini minus. Positif. Nah, sama kan? Berarti Pak, kalau misalnya kita ninjau di elemen sama ninjau di join sama dong Pak. Kalau kita ninjau yang merah. Ini yang kita tinjau ini sebenarnya join semua ini. Bukan batang. Tapi arahnya sama ya. Kenapa? Arahnya sama ya kayak di sini. Yang saya lingkari. Mungkin bisa pakai pointer dari kamu untuk ngejelasin sini itu maksudnya mana? Iya ini saya kasih lingkaran biru di kanan. Ya, kenapa? Itu jadi berarti... yang kita lihat adalah yang warna hitam. Yang kita lihat warna hitam nih. Yang warna hitam nih. Kalau dalam kasus yang barusan tadi yang kita lihat adalah warna hitam. Kalau misalnya saya yang di sini, yang sebelah kiri besar ini, saya pakainya yang merah ya Pak. Kalau yang kiri, yang di sini. Yang di mana? Di mana? Yang di sini tuh. Kenapa? Ini pakai yang? Pakai yang merah ya Pak. Oh, waktu menentukan apa namanya? Ya, jadi kan kita bisa tadi kan kalau kita pakai yang merah artinya kan join yang sudah di luar. Ya. Iya. Ini kan di luar nih ceritanya kan yang merupakan representasi dari jepitan yang bekerja di situ gitu loh. Responnya jepitan lah. Dan kita di situ bicaranya adalah momen
join di situ. Ya kan? Ini kan momen join ini momen join ini. Ini kan momen join ini. Ya kan? Jadi momen join aksi, yang sebelah yang hitam itu adalah aksi, yang merah itu adalah reaksi. Ya. Oke. Yang merah adalah reaksi. Nah, waktu kita menghitung yang merah ini, ya, tadi saya sampaikan. Jadi tanda positif negatifnya, ya, karena ini adalah fix and moment ini kan, fix and moment kan, dan kita jumlahkannya pada sisi yang sama, ya, maka kita boleh langsung menggunakan yang luar ini, atau elemen momen batangnya juga sama, boleh kita pakai momen batangnya atau momen ininya, ya, sama-sama dengan cara yang kita pakai, ya. Jadi ini positif, kemudian yang di sini kalau kita lihat yang merah negatif, ya, negatif. Oke, Pak. Yang paling mudah sebenarnya saya bilang tadi, ya, bahwa kita punya dua solusi di sini. Ini yang kita sebut dengan solusi fix and. Ini solusi distribusi momen. Ya. Nah, solusi fix and itu muncul karena kita mengasumsikan ada jepitan ujung-ujung. Ya. Padahal jepitan itu nggak ada. Jepitan itu nggak ada. Tapi kita asumsikan jepit supaya mudah kita, karena perlu diingat ya bahwa saat kita memformulasikan matris kekakuan untuk struktur ini, ya, acuan kita adalah di join. Ya. Kita hanya melihat hubungan antara gaya dan deformasi di join. Yang ini. Ini kan semuanya besaran di join ini. Ya, Pak. Jadi mencari hubungan konstitutif, ya, kita nyebutnya mencari hubungan konstitutif di join-join. Ya. Nah, padahal pada struktur gaya itu tidak hanya bekerja di join. Pada struktur gaya itu juga bekerja di batang. Ya. Nah, makanya muncul persamaan yang ini tadi, yang ini. Ya. Ini adalah hubungan tadi kan antara gaya dan deformasi di join. Ini adalah untuk mengkompensasi atau memperhitungkan pengaruh adanya gaya pada batang. Yang nantinya ditransformasi menjadi gaya pada join juga, gitu loh. Ya. Nah, paling mudah yang saya bilang tadi, ini toh asumsi dalam artian gini, saya asumsikan, saya anggap ya bahwa balok ini terjepit di kedua ujungnya. Ya. Jadi balok ini maksudnya ya, diasumsikan kejepit di ujung-ujungnya. Tujuannya apa? Untuk memindahkan tadi gaya yang ada pada batang menjadi gaya pada join. Nah, akibat adanya jepit ini, saya dengan mudah bisa menghitung nanti momen batang ini, yaitu 1/12 GL kuadrat, ya, yang kemudian saya pindahkan ke join, kan? Ya. Iya. Di mana respon join saya adalah ini. Gitu loh. Itu kunci yang diberikan oleh join. Ini adalah besaran gaya yang membuat join ini terkunci. Kalau saya ingin melepas join ini, ya. Kalau saya ingin melepas join ini, maka saya akan terapkan gaya yang melawan ini. Ya. Jadi saya terapkan gaya yang melawan. Inilah gaya yang melawannya. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya dalam kasus langsung kita bisa aja langsung menerapkan ini. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah gaya dari sebelah kiri yang hitam ini ya. Yang hitam sebelah kanan yang ini. Jadi ini minus,
ya, ini positif. Jadi langsung kalau kita mau cara langsung juga bisa. Cara yang mana tadi yang langsung tadi? Yang ini ya. Cara yang ini. Betul. Ya, itu cara langsung itu. Ya. Jadi kita langsung menerapkan lawan gayanya untuk membuka kunci yang kita asumsikan ada tadi. Padahal kunci itu nggak ada sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita lakukan di sini adalah kita meredistribusikan efek adanya gaya kunci tadi. Ya. Nah, bisa saja ya, selain ada ini, pada struktur saya juga ada momen yang bekerja, ya, ada gaya, nggak ada masalah, tinggal nanti dijumlahkan aja. Ya, sesuai dengan parameter yang terkait gitu ya. Kalau dia ada di sini berarti dijumlahkan di R3. Kalau dia ada di sini dijumlahkan di R2. Gitu ya. Sama aja sebenarnya. Ya, nah cuman memang lebih mudah kalau menurut saya kita melihatnya itu step by step seperti ini. Itu lebih mudah. Ya. Jadi waktu menerapkan gaya itu adalah gaya perlawanan untuk melepaskan kuncinya gitu loh. Sehingga nanti ini tambah ini, yang ini tambah ini kembali ke sini lagi. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi ini kita tambahkan di ini, kita kembali ke konfigurasi semula tanpa jepit. Itu. Ya. Halo. Iya Pak, betul. Oke, paham ya. Yang lain pada tidur atau gimana? Ikut Pak, ikut. Enggak, Pak. Nggak tidur ya? Iya Pak. Oke. Saya hapus ya. Udah di... Oke, nggak ada masalah. Kan semua di videoin, Pak. Lupa terus saya. Oke. Nah, kita punya struktur portal begini. Dia pada bidang sebenarnya. Ya. Tapi kemudian dibantu dengan ties ya. Ataupun strat ya. Di belakangnya sehingga dia stabil gitu kan. Ya. Sehingga dia stabil. Ini adalah frame portal. Ya. Ini adalah ya mungkin batang tekan atau batang tarik yang nantinya menjaga stabilitas daripada portal ini. Nah, ini kadang kita terapkan konsep seperti ini saat kita membangun struktur planar. Ya. Jadi struktur planar itu adalah struktur yang main structural elemennya, elemen penumpu utamanya itu pada bidang. Ya. Dia pada bidang. Dan saat dibangun biasanya karena dia sifatnya bidang, stabilitas out of plane-nya perlu dijaga dengan yang namanya temporary strat atau temporary ties. Ya. Ada yang tahu struktur yang polanya seperti itu contohnya apa? Yang main elemennya adalah planar. Kumpulan daripada elemen-elemen planar, elemen-elemen bidang. Struktur sementara. Ini yang struktur sementara yang ininya, tapi maksud saya struktur yang dasar atau dasar kerjanya itu terbuat dari elemen-elemen pada bidang gitu loh. Jembatan, Pak. Atap, jembatan, warehouse, workshop ya. Jadi kalau kita lihat kan struktur ya seperti workshop ya atau warehouse ya, sebentar. Kok jelek banget sih.
Ah, lewat ya. Ya udahlah. Nah, ini kan kalau warehouse kan kita punya struktur yang seperti ini ya. Kira-kira gitu ya. Atasnya juga dihubungkan gitu ya. Di mana pada dasarnya sistem penahan utamanya adalah sistem planar ini. Ini sistem planar yang ini. Ya. Ini sistem penahan utamanya sebenarnya ya. Jadi elemen-elemen yang menghubungkan ini berfungsi lebih pada mendistribusikan beban ke planar-planar yang ada ya. Termasuk nanti juga menjaga stabilitas karena nanti di situ akan ada yang namanya elemen bracing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saat dibangun dia dibangun planar per planar gitu ya. Jadi dibangun dulu bentuk planar seperti ini kan, misalnya sebagai contoh. Nah, ini kan tidak stabil sebenarnya ya. Karena dia belum ada planar di sekitarnya yang nantinya bisa diikatkan untuk menjadi penstabil gitu ya. Sehingga selalu dalam pelaksanaan kita harus memasang yang namanya temporary bracing, temporary ties gitu ya, untuk menjaga supaya struktur itu tetap stabil. Ya, bayangin kalau ini nggak ada kan dia nggak stabil sebenarnya kan. Tapi dengan adanya ini dia jadi stabil. Ya. Nah, terutama ya pertanyaannya adalah stabilitas terhadap beban-beban out of plane ya. Ya, beban-beban out of plane seperti ini gitu ya. Apakah dari angin, dari dorongan ya dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang saya tanya kalau strukturnya seperti ini ya. Misalnya untuk kolom ya karena gaya aksialnya relatif nggak gede, deformasi aksialnya kita anggap 0 ya. Deformasi aksial kolom ini. Ya, dianggap nggak ada. Nah, saya tanya sekarang ada berapa degree of freedom di situ? Ini struktur portal rangka batang gabungan ya, karena ini rangka batang kalau ini. Ini elemen truss ini. Ya, ini elemen truss. Jadi dia di sini dirilis ya, di ujung-ujung itu dirilis. Ini adalah elemen truss. Ini adalah elemen portal. Ya. Ada berapa degree of freedom di situ? 2. Kalau berasumsi kolomnya tidak bisa berdeformasi berarti 6. 6, 3 kiri 3 kanan maksudnya? Iya, Pak. Apa aja tuh? 6 itu apa aja? Kalau kita buat mungkin di sini ada V1 ya. Gimana nya? Enggak, dia 6 benar, 6 benar. 6. Iya. Berarti ada V1 terus ada V2 ke sana? Iya, ada V2 sama momen sepanjang sumbu portal. Momen. Iya, Pak, momen. Ini V2 misalnya ya. Ya. V1, V2, V3 nggak ada ya, karena nggak ada perpanjangan-perpendekan kolom ya. Yang ini juga sama, nanti ada ke sana. Kalau sumbunya adalah X, Y, Z. Ya. Terus ada apa lagi? Ada momen, Pak, ke arah sumbu portalnya, sumbu baloknya. Momennya ke arah mana? Sumbu balok, Pak. Sumbu balok ini? Iya, Pak. Kalau tidak salah. Oke, momennya momen kemana ini maksudnya? Momen sumbu mana? Ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Momen yang terjadi di sini, momen yang sumbu mana? X, Pak, kayaknya. Tapi saya nggak yakin ada momen di sumbu Y atau enggak, Pak. Ya, kan ada berat sendiri. Kan nanti ada berat sendiri, ada mungkin ada beban dari atas juga gitu kan? Ya. Atau ada dorongan ke arah sana, kan bisa ada dorongan ke arah sana. Kalau ada dorongan ke sana, emangnya ini nggak melentur gitu? berarti X, Y, Z dong. Ya, jadi apa namanya, X ada ya. Kita nyebutnya di sini, nah gitu ya.
V3 ya. Kemudian yang ke arah apa lagi? Momennya. Arah Z atau arah Y? Y. Y dari mana Y ya? Berarti kan torsi itu. Iya. Torsi dari mana? Dari pengakunya nggak bisa. Dari stratnya. Nggak ada momen di situ. Kalau Betul. kolomnya, Pak, kalau kolom rotasi Yang mengimbangi momen di. Jadi kalau kita punya elemen seperti ini ya, misalnya ketemunya ya, ini kita ngelihat dari arah atas ya. Lentur di sini itu menjadi torsi di sini. Lentur di batang ini itu menjadi torsi di batang ini. Kalau kita punya dari atas bentuk seperti ini. Kalau di sini kan nggak ada. Ini rangka batang biasa kok ini. Oh, itu nggak ada momen. Oh, ya, oke. Jadi nggak ada torsi ya. Jadi yang ada adalah rotasi momen arah Z. Ya, jadi ada berapa degree of freedom itu berarti? V3 nggak ada, arah Z nggak ada ya, translasi ya. Translasi ada arah V, ada V1, arah X maksud saya, arah Y ada, arah Z nggak ada. Ya. Kemudian apa namanya? Lentur ke arah memutar sumbu X ya, jadi ke arah sumbu kuatnya balok gitu ya. Plus lentur pada arah sumbu lemahnya balok ya, yaitu ke arah Z ya. Ada yang ketinggalan nggak di situ? Torsi nggak ada, aksial nggak ada ke arah vertikal. Jadi ada 4 di ujung kiri dan 4 di ujung kanan ya. Berarti ada berapa itu? 8. 8. Pak, Ya. mau nanya Pak, bentar Pak. Kalau yang tadi yang lenturnya ke arah sumbu lemah itu biasa contoh pembebanannya kalau kayak gimana ya Pak maksudnya? Lentur pada sumbu lemah. Ya kalau beban yang di sini sama di sini beda besarnya. Beban di ujung sini sama di ujung ini. Oh iya Pak, benar ya Pak. Dia kan akan melentur. Iya kan? Ya. Oke. Ya itu hanya ilustrasi dulu. Ya, jadi harap-harap cemas nanti ini menjadi take home ya. Setuju nggak? Jadi take home. Nanti tapi detailnya belakangan ya. Oh, take home, Pak. Oke, Pak. Ya mesti ada ujian dong, kalau nggak susah dong nanti menilainya gimana. Sekarang aja nggak tahu saya mana yang tidur, mana yang menyimak, mana yang setengah tidur gitu ya. Nggak kelihatan soalnya. Tidur, Pak. Hah? Langsung dia muncul. Oke, saya hapus ya. Udah? Iya, Pak. Nah, terakhir mau saya bahas hari ini adalah kok ini, sorry. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke. Kalau misalnya yang tadi momen di arah X itu maksudnya sumbu X sebagai poros atau gimana, Pak? Momen di arah X. Momen di arah X, kenapa? X itu sebagai porosnya gitu ya, Pak? Nggak kedengaran. Momen arah X dia memutar sumbu X. Halo? Sebagai porosnya gitu ya, Pak? Si David itu pertanyaan. Momen yang terjadi itu pada poros apa ya, Pak? Kan kayak tadi itu apakah pada poros X atau pada poros Y gitu? Momen yang mana nih? Momen yang terjadi kan pada poros X sama poros Z. Kalau pada poros X, ya, X global ini yang kita bicarakan ya. Kalau pada poros X artinya dia terjadi pada sumbu kuatnya. Ya. Kalau dia pada poros Z, berarti pada sumbu lemahnya. Sumbu lemah dari balok ini. Ya. Nah, momen pada
poros X ya, itu terjadi misalnya sebagai contoh pada saat portal ini bergerak translasi pada arah Y. Ya, saat dia didorong oleh beban, dia bergerak pada arah Y, balok ini akan melentur pada sumbu kuatnya. Ya, akan terjadi yang namanya lenturan terhadap poros X. Ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Kalau kemudian beban yang bekerja arah X itu beda-beda di join-join ini, maka akan terjadi pola yang seperti ini. Kira-kira gitu. Sehingga juga terjadi lenturan pada balok ini ya pada poros Z, pada sumbu lemahnya. Ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Saya hapus ya. Nah, yang terakhir, selama ini kita waktu bicara deformasi lentur atau deformasi balok, ya, kita hanya memperhitungkan parameter lenturan saja sebagai penyebab utama terjadinya defleksi pada balok. Jadi misalnya sebagai contoh, dulu kita pernah menghitung ya, balok cantilever ya dikenakan beban P misalnya kan. Masih ingat berapa ini lendutan di ujungnya? Halo. Berapa lendutan di ujungnya? Hah? Lupa, Pak. Lupa. Ya, kalau lupa kita bisa hitung sebenarnya ya. Kalau ini adalah delta ya. Kita punya di sini momen ya akibat dan menjadi yang namanya curvature ya. Kemudian akibat beban satu satuan yang kita terapkan di lokasi yang sama, kita punya yang namanya ya ini ya, yaitu L ya. Di mana ini adalah Px per EI ya. Ini adalah X gitu ya. Kalau arah X-nya kita tetapkan seperti itu. Dengan menerapkan metode kerja maya, ya, dengan menerapkan metode kerja maya, ini adalah aksi maya, ya, ini adalah deformasi nyata. Oke, masih ingat ya yang sudah kita bahas sebelumnya? Sehingga delta ini adalah besaran nyata, kita kalikan dengan gaya satu satuan yang merupakan besaran maya, itu sama dengan ya, integral deformasi maya, ya, dikali dengan X dx. Begitu ya. Jadi ini adalah besaran nyata, ini juga deformasi nyata, ini adalah gaya maya, ini adalah gaya dalam maya. Ya. Jadi antara ini sama ini ada hubungan kompatibilitas, ya. Antara ini sama ini ada hubungan keseimbangan. Ya. Jadi C ini kompatibilitas, K ini keseimbangan. Sehingga dari sini kita akan dapatkan yang namanya delta sama dengan Px pangkat 3 sepertiga EI. 0 ke L itu sama dengan sepertiga PL pangkat 3 per EI. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Jadi ngitung seperti ini cepat sekali. Jadi kalau ditanya lupa ya tinggal dihitung sebentar langsung dapat. Ya. Nggak sulit. Yang penting kita tahu prinsipnya. Nah, satu hal yang terlihat di sini bahwa kita mengabaikan dalam perhitungan ini deformasi apa saya tanya? Dalam perhitungan ini kita mengabaikan salah satu deformasi.
Deformasi apa yang kita abaikan di situ? Hah? Deformasi apa? Yang batang harusnya small deformation itu. Iya, ini small deformation. Tapi kan kalau kita bicara deformasi pada suatu balok, ya, itu ada deformasi yang kita sebut dengan deformasi akibat lenturan, ya, yaitu dari curvature ini. Ini kan deformasi akibat lenturan, ini curvature ini. Tapi ada satu lagi deformasi yang juga bisa mempengaruhi besar kecilnya lendutan di ujung ini. Akibat geser, Pak. Akibat geser. Jadi di sini akibat geser kita abaikan. Ya. Akibat geser kita abaikan. Nah, memang untuk kasus-kasus balok yang lentur, ya balok yang istilahnya penampangnya langsing gitu ya. Deformasi geser itu kecil sehingga bisa diabaikan. Tapi untuk kasus-kasus di mana balok kita itu balok tinggi, ya stocky, maka deformasi geser itu nggak bisa kita abaikan, harus kita perhitungkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memperhitungkan deformasi geser di sini, ya, berapa besar delta akibat deformasi geser? Atau deformasi total ya, lentur plus geser. Kalau ini kan hanya lenturan doang. Sekarang kalau geser, ya kita tinggal terapkan aja. Deformasi geser kita akibat gaya P, P-nya kan konstan ya gesernya kan, di sepanjang balok ya. Jadi kalau ini adalah P, ya, deformasi geser berapa ini? P, halo, deformasi geser kalau kita nyebut ya ini apa bagi apa? Yang mana? Ini. Oh. Ya, apa bagi apa ini? Halo. Lateral bagi aksial bukan, Pak? Gaya geser dibagi atau kalau enggak langsung aja dulu ya. Tegangan geser lah kita nyebutnya. Supaya tegangan geser dibagi. Kalau epsilon kan ya tegangan normal dibagi dengan E. Kalau ini tegangan geser dibagi G. Ya kan? Tegangan geser itu sendiri itu adalah gaya geser atau V kita bagi dengan luas penampang gesernya. Ya. Sehingga kalau gaya geser kita di sini adalah P, maka ini P berapa ini? A. Lalu P per A per G. Ya, P per G per A. Itu adalah gesernya. Ya. Terus geser satu-satuannya akibat gaya satu-satuan itu adalah ini ya, yaitu sama dengan 1. Ya. Nah, kita tinggal jumlahkan ya. Yang namanya delta akibat geser itu ya ini kalikan 1 sama kayak tadi lagi ya. Itu sama dengan integral P per GA ya. Kemudian dikalikan dengan nilai konstan 1 ya, langsung dikalikan dengan dx. Ya. Sehingga dari sini kita dapat sumbangannya adalah PL per GA. Ya. Ini cukup diintegralkan sekali aja, Pak. Kenapa? Cukup diintegralkan sekali aja, Pak. Kan kalau kayak lendutan akibat
momen yang bekerja kan kita ngintegrainnya 2 kali dari rotasi sampai ke lendutan, Pak. Ini cuma sekali aja. Kalau dari mana tadi? Lupa, sorry. Dari momen ke? Dari momen ke lendutan tuh kan kita dari dapat kurvatur, kita integralkan 2 kali kan, Pak? Iya, jadi itu kalau kita pakai pendekatan M sama dengan EI dikalikan dengan DE. Nah, ini ya. Ini memang untuk mendapatkan lendutan kan kita integralkan 2 kali ya. Kita dapat yang namanya delta nantinya kan. Tapi dalam kasus ini kan kita pakai pendekatan yang namanya ya sering juga dikenal dengan sebutan beban satuan ya ataupun juga kerja maya. Ya. Nah, kalau kerja maya yang kita lakukan adalah kita menghitung kerja yang dihasilkan oleh gaya maya dikalikan dengan deformasi nyatanya, lendutan nyata, kemudian di bagian dalam ada yang namanya deformasi dalam yang nyata kita kalikan dengan gaya dalam maya yang terjadi akibat kerja maya tadi. Jadi antara kerja maya dengan gaya dalam maya ada hubungan keseimbangan, antara lendutan di luar yang kita akan cari dengan deformasi ya di dalam itu juga ada hubungan kompatibilitas. Jadi ini sederhana begini aja ya, karena kenapa dia diintegralkan, karena dia dalam bentuk variasi dari ujung ke ujung. Jadi harus kita integralkan untuk mendapatkan totalnya gitu kan. Jadi beda dengan pendekatan M sama dengan EI dikalikan dengan curvature gitu ya. Kemudian nanti kita integralkan 2 kali untuk dapat yang namanya Y-nya ya. Ini bukan delta nih tapi Y ya. Karena di sini D kuadrat Y per DS kuadrat kan. Kita akan dapat nantinya yang namanya Y di situ. Nah, kalau ini kan sama dengan pendekatan yang namanya misalnya conjugate beam gitu ya. Kalau masih ingat conjugate beam apa yang kita lakukan? Sama, sebenarnya kita mengintegralkan hanya sekali. Jadi pada conjugate beam yang namanya yang namanya curvature ini kita terapkan pada conjugate beam. Ya. Ujung ini dijepit, ini menjadi beban. Ya. Ini adalah PL per EI. Ya. Nah, kita integralnya juga sama 1 kali karena yang kita lakukan adalah kita menghitung luas ini. Luas daripada curvature ini yang kita hitung. Kemudian kita kalikan dengan lengan momennya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini momennya adalah momen di ujung ini ya. Momen di ujung itu adalah PL per EI ya. Kita kalikan dengan L berarti kuadrat ya. Karena dia segitiga dibagi 2, ya kan? Kemudian lengan momennya ini dari titik berat. 2/3. Kali 2/3 L. Ya, coret 2, kita dapatkan momennya adalah PL pangkat 3 per 3 EI. Sama kan? Nggak beda sama ini. Ya. Dan sama di situ kita menghitung luas. Luas itu kan sebenarnya integral 1 kali kan. Jadi luas daripada curvature, karena curvature itu satuannya adalah 1 per milimeter. Ini satuan daripada curvature. Ya. Nah, terus kita integralkan berarti nanti menjadi yang namanya rotasi ya. Rotasi kan. Rotasi dikalikan jarak menjadi yang namanya lendutan. Jadi kan ini kita integralkan ya. Sekali kita dapat yang namanya rotasi. Kemudian kita kalikan dengan jarak tadi, kita dapat yang namanya delta.
Ya bisa dikatakan jadi kayak mengintegralkan 2 kali juga. Dari sini ke sini kan luas ya. Kita dapat tanpa satuan, rotasi satuannya. Kemudian dalam tanda kutip kalau integralkan 1 kali lagi kan berarti kita kalikan dengan L ya, kita dapat yang namanya milimeter. Ya. Nah, kalau di sini kan ini tuh kita kalikan dengan ini. Baru kemudian kita integralkan. Jadi kita sudah mengalikan 2 kali milimeternya gitu loh. Sehingga pada akhirnya kita dapat satuan milimeter. Ya. Oke, Pak. Oke, nah sekarang akibat geser, ya, akibat geser ini, kita hitung deltanya adalah ini. Di ujung. Ya. PL per GA. Jadi kalau kita hapus sebentar ya. Jadi delta tadi adalah 1/3 PL pangkat 3 per EI ditambah dengan P kali L dibagi dengan G dibagi dengan A. Gitu ya. Nah, saat penampang kita itu lentur, jadi lentur itu menunjukkan biasanya antara panjang bentang dengan H-nya, jadi L per H-nya, ya kita nyebutnya L per H ya, itu lebih besar daripada, ya kalau mau lentur banget, di atas 10 lah ya. L per H-nya. Tapi biasanya elemen lentur itu didefinisikan kalau L per H-nya itu sudah di atas 4. H itu adalah tinggi daripada penampangnya. Jadi kalau antara bentang sama tinggi penampang, itu minimal sudah mencapai 4 kalinya, maka dia sudah kita kategorikan sebagai elemen yang lentur. Ya. Nah, kalau dia sampai 10 kalinya, ya kita bisa lihat di sini. Misalnya 10 kalinya ya, berarti 1/3 P L kuadrat per udah padat ini. Atau gini aja lah. Kalau kita melihat ini, ya, di sini ada L pangkat 3 nih. Ya. Jadi kalau L-nya L per H-nya udah gede, di sini juga ada yang namanya nanti H pangkat 3. Ya, di I nih. Ini kan I-nya kalau kita bicara penampang persegi berarti kan 1/12 BH pangkat 3. Ya. Nah, jadi artinya di sini akan ada L per H ya pangkat 3 ya. Betul ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Sementara di sini hanya ada L per H pangkat 1. Gitu loh. Ini kan A itu kan B kali H sebenarnya kira-kira. Ya. A itu adalah B kali H. Nah, kalau L per H-nya 10 pangkat 3 misalnya, sudah berapa? 1000 kan? Sementara di sini cuma 1. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat kenapa deformasi ini sering diabaikan. Jadi untuk penampang yang lentur, memang kontribusinya kecil. Tapi kita nggak boleh selalu abaikan, tergantung pada penampang elemen struktur kita. Ya, tergantung pada penampang elemen struktur kita. Nah, mestinya kalau untuk balok tinggi, ya, jadi kalau kita punya balok yang tadi L per H-nya itu di bawah 4, ya, sehingga kalau kita gambarkan misalnya ya bentuk ya stocky gini, ya ini bisa dikatakan L dan H-nya itu hampir sama besarnya gitu kan. Nah, ini yang kita sebut dengan balok tinggi ini. Ini balok tinggi ini.
Kalau L per H-nya sama dengan 1, ya misalnya ya, maka ini 1 ini. Ini juga 1. Artinya apa? Ini besar kontribusinya. Ya, nggak bisa diabaikan. Oke? Nah, waktu itu kita pernah menurunkan hubungan antara momen dan rotasi. Ya, ini saya hapus lagi ya. Untuk sistem yang seperti ini ya. Ini kayak, oke, supaya konsisten dengan selama ini yang ada ya. Nah, gitu ya. Dulu kita pernah mencari hubungan ini kan, ya, antara theta I, theta J itu sama dengan suatu matriks dikali dengan SI per SJ ya. Di mana dari sini kita dapat kemudian SI per SJ itu sama dengan, masih ingat berapa ini? Aduh. 4, 2, 2, 4. Ya, 4, 2, 2, 4 ya. Theta I, theta J ya. Ini adalah EI per L. Oke ya. Nah, maksudnya tugas lagi nih yang kedua. Waduh. Ini kan hanya memperhitungkan deformasi lentur saja ini. Nah, sekarang selain deformasi lentur juga diperhitungkan pengaruh deformasi gesernya. Bagaimana hubungan ini gitu loh. Nah, ya. Jadi pengaruh deformasi geser itu diperhitungkan. Ya sebenarnya kan sederhana itu. Ya, kita turunkan seperti biasa. Ini ada balok ya. Kan dulu udah bisa yang atas ini kan. Kerjakan satu-satu kan akibat SI gitu ya. Berapa theta ini, berapa theta itu gitu kan. Kan bisa dihitung dengan menggunakan prinsip kerja maya ataupun balok konjugate dan lain sebagainya gitu kan. Nanti terhadap SJ juga sama. Ya kan? Kalau ini kemarin kan nantinya di sini muncul yang namanya F11, F21. Di sini nanti muncul F12, ini F22 gitu kan. Ya. Simple. Enggak sulit. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, Pak. Cukup. Tuh, ngantuk itu suaranya. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Cukup, Pak. Oke. Ya, kalau memang cukup. Yang lain masih pada bangun atau ada? Masih, Pak. Bangun, Pak, bangun. Hadir, Bangun, Pak. Pak. Iya. Makan pagi. Aman, Pak, aman. Ngemil, Pak, ngemil. Oh, ngemil. Oke, kalau nggak ada lagi, Mbak Asy kalau mau ngisi silakan. Sudah cukup. Sudah sih kayaknya, Pak. Sudah cukup. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu. Udah pusing ya? Udah pusing lihat angka-angka ya?